juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami percaya bahwa kita akan merasakan kasih Tuhan yang sama di tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berikan waktu ke depan ini. Hati kita, fokus kita, pikiran kita kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang layak menerima pujian dan khidmat. memuji-Mu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami.
sampai hari ini Kau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dilimpahi oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, kami umat kepunyaan-Mu. Kami ada karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami Tuhan siapkan hati kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau mengurapi kami semuanya, Engkau memberkati kami. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, berkati ya Tuhan. Dan kami tabiskan ya Tuhan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali.
pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang mulia. Kita katakan lagu ini, penyembahan ini. terus mau memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya bersukacita, amin. Kita percaya bahwa dalam pujian penyembahan kita Tuhan hadir. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak di dalam nama Tuhan. Kita percaya bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Yesus kau kekuatan di hidupku.
surga bumi nyatakan. Semuanya, ku angkat tanganku, katakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh apa? Oleh kuasa Yesusku. Semuanya, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Tanganku kau sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Jemaat Tuhan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Semuanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa Tuhan hebat, amin. Kita mau tetap terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kuasa bagi setiap kita, amin. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Raja mulia, Dia adalah Allah yang berkuasa bagi setiap kita, amin. Diberi kuasa dari Raja mulia,
Saatnya kami memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan, baik Bapak Ibu, baik yang berada di gereja maupun di rumah masing-masing. Kita sepakat untuk mendoakan anak-anak kita mengangkat tangan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Di hadapan kami sudah ada anak-anak kami. Berkati anak-anak kami ini ya Bapak. Berikan mereka kesehatan, sukacita, keceriaan, serta budi pekerti yang baik, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Tuhan berikan semangat bagi anak-anak ini, belajar di sekolah dengan prestasi yang luar biasa, menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi keluarga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua daripada anak-anak ini, berkati apapun yang menjadi usaha, bisnis pekerjaan mereka, Tuhan berkati, Tuhan yang buat berhasil, dan Tuhan yang buat beruntung. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga menyerahkan para kakak trainer yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kami ini. Sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya persilakan adik-adik untuk kembali ke kelas masing-masing. Puji nama Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terkadang dalam menjalani kehidupan kita merasa bingung, tidak tahu di mana kita cari jawaban yang benar. Tetapi hari ini kita mau katakan bahwa di dalam Yesus kita bisa menemukan jawaban itu. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membawa aku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tanpa jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Mari semua jemaat Tuhan kita katakan lagu ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang
hidup kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengarkan nanti Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua berasal daripada Tuhan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu masih tetap berdiri. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat adik-adik profetik yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya pujian-pujian kita, penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan November. Minggu depan kita sudah mau memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi minggu depan kita sudah menyanyikan lagu Jingle Bells. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan khotbah yang akan saya sampaikan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berpikir positif. Mungkin Bapak Ibu dalam hati berkata, berpikir positif. Perasaan selama ini saya sudah berpikir positif, ya. Tapi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar apa itu berpikir positif, ya. Saat ini dunia sedang berpesta pora, ya. Ada World Cup. Bapak-bapak pasti selalu menantikan, menunggu tim favoritnya, negara mana yang akan bermain. Dalam pertama-tama pesta ini dilakukan, terjadi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, yaitu Argentina dan Jerman mereka kalah, ya. Selama ini mereka selalu menjadi juara dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, benar kata pepatah, bola itu bulat, ya. Dia akan selalu berputar, Jadi kalau selama ini Argentina dan Jerman berpikir Korea dan Arab Saudi tidak bisa mengalahkan mereka. Hari itu terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka kalah, ya. Tapi kalau saya baca di artikel dan berita-berita, seorang Messi, dia tetap optimis. Dia tetap berpikir positif, ya. Dia berkata bahwa mereka pasti akan menang di dalam pertandingan yang selanjutnya. Dan apa yang terjadi? Tadi malam mereka menang, ya, karena mereka berpikir positif. Dengan kekalahan yang mereka alami, mereka berpikir bahwa dengan kekalahan itu mereka lebih semangat, ya. Mereka berpikir pasti kita akan menang asalkan kita kompak, ya, tidak menyalahkan satu dengan yang lain,
tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa pintar sendiri. Berpikir positif. Contoh ya, itu salah satu contoh dalam kehidupan kita sekarang ini. Bahwa ketika kita berpikir positif, hal-hal baik akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar. Tidak kebetulan kalau hari ini saya berkhotbah berpikir positif dan tadi malam Argentina menang. Karena memang pendahuluan itu adalah mereka. Ya, itu saya sudah bikin khotbah dari minggu yang lalu Bapak Ibu. Saya lagi tunggu-tunggu juga. Ini Argentina kapan menang? Tadi pagi Pak Gembala bilang, wah Argentina sudah menang. Puji Tuhan. Ya, berarti berpikir positif mereka itu benar-benar ya. Mereka tidak, saya lebih pintar dari mereka, saya lebih hebat dari mereka. Messi berpikir saya paling hebat di Argentina. Tidak Bapak Ibu. Karena kekompakan, karena semangat, karena berpikir positif mereka menang tadi malam. Kembali kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam yang pertama, yaitu Roma 12 ayat 3 ya. Roma 12 ayat 3 sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya rindu untuk membacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa membaca dalam hati, saya akan membacakan buat kita semua. Baik, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini Paulus mengatakan kepada jemaatnya di Roma bahwa tidak usah berpikir terlalu berat, ya, terlalu tinggi dari apa yang tidak bisa kalian lakukan. Berpikirlah dengan imanmu dan sesuai dengan kemampuanmu. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berpikir, tidak usah terlalu tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau jatuh sangat sakit. Ya, jadi yang dikatakan di sini bahwa tidak usah berpikir terlalu tinggi, tetapi berpikirlah positif. Yang kedua, ayat yang bisa saya bacakan buat kita semua, yaitu di dalam Filipi 1 ayat 7. Filipi 1 ayat 7 berbunyi, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi di sini dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma bahwa kita harus mengucap syukur ketika dia berada di penjara, ketika dia memberitakan firman Tuhan. Paulus selalu berpikir positif. Ya, jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selalulah kita berpikir positif. Memang terkadang ada hal-hal negatif yang sering datang dalam pikiran kita. Ya, kita bingung apa yang akan kita lakukan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus selalu berpikir positif. Ya, nah apa artinya berpikir positif itu? Nah, di sini saya bisa sampaikan bahwa berpikir positif itu artinya sikap mental dari dalam diri seseorang untuk menghadapi kondisi yang dialami sebagai akibat logis dari perbuatannya, ya. Jadi sikap mental kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan. Nah, kita harus berpikir positif, ya, di dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir negatif, pasti segala yang kita lakukan tidak akan mendapatkan jalan keluar. Tetapi ketika kita berpikir positif, pasti akan ada jalan keluar. Nah, jadi tadi artinya adalah sikap mental dari dalam diri seseorang dalam menghadapi setiap akibat yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Nah, yang kedua, berpikir positif itu artinya adalah cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa.
Jadi berpikir positif artinya kita tidak berpikir negatif, selalu berpikir positif setiap masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadi sifat negatif itu tidak ada dalam diri kita. Itu adalah berpikir secara positif. Buang berpikir secara negatif. Buang. Jadi yang ada hanya pikiran positif. Dan yang ketiga, berpikir positif artinya kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri. Jadi kemampuan seseorang untuk berpikir positif dalam kehidupannya setiap hari, ya. Nah, seringkali sebagai orang percaya, kita semua sebagai umat Tuhan, banyak hal yang kita hadapi, baik kebaikan, kesuksesan, tapi ada juga kekecewaan, tetapi ada juga permasalahan. Nah, ketika kita akan mengambil suatu keputusan, kita harus berpikir positif, ya. Buang segala yang negatif, karena segala yang negatif itu tidak akan memberikan jalan keluar yang baik, ya. Tetapi setiap pemikiran yang positif pasti akan mendapatkan jalan keluar yang baik, ya. Nah, suatu tokoh yang saya bisa ambilkan di dalam contoh, dia adalah seorang pendeta, ya, pendeta di California. Dia adalah seorang pendeta. Nah, menurut beliau bahwa kita harus berpikir positif. Nah, ketika kita berpikir positif, maka hal-hal yang baik yang akan kita terima. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita ambil contoh dalam Alkitab saja. Contoh Yusuf, ya. Dia walaupun dia dibuang, walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tidak pernah berpikir negatif terhadap saudara-saudaranya, ya. Dia selalu mengampuni, dia selalu bersyukur, dia selalu melupakan segala kesalahan saudara-saudaranya. Dan terakhir, dia adalah menjadi orang Israel pertama yang menjadi pemimpin tertinggi di negara lain. Nah, itu karena dia percaya apa yang dialami itu adalah perkenanan Tuhan. Karena dia selalu berpikir positif kepada Tuhan. Dia selalu berpikir positif kepada saudara-saudaranya. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia mau selalu bersyukur akan keadaannya. Dia dipenjarakan, dia difitnah, dia tidak dianggap. Tapi yang terjadi, dia menjadi pemimpin di bangsa Mesir. Nah, karena Yusuf itu selalu berpikir positif. Begitu juga kalau kita selalu berpikir positif. Orang menyakiti kita, orang mengecewakan kita, pasti kita akan mengampuni mereka. Pasti kita akan mendoakan mereka. Pasti kita tidak akan membalas mereka, ya. Itu kalau kita selalu berpikir positif. Tetapi kalau negatif yang ada dalam pikiran kita, pasti akan selalu ada rasa dendam. Pasti akan selalu ada rasa ingin membalas. Pasti akan selalu ada rasa ingin mendoakan mereka hal-hal yang tidak baik. Itu kalau kita berpikir secara negatif. Tetapi kalau kita selalu berpikir positif, pasti kita akan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya. Berpikir positif dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita juga, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita juga. Kita harus berpikir positif kepada suami kita, kepada istri kita, anak-anak kita, ya. Kepada atasan kita juga kita harus berpikir positif. Kalaupun kita dikasih gaji hanya begini saja, kita harus berterima kasih, bersyukur, berpikir positif. Oh, saya baru dikasih gaji segini karena kemampuan kerja saya baru sampai begini. Jangan kita baru bekerja, belum punya pengalaman, sudah mau meminta gaji yang besar. Itu tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita berpikir positif aja. Oh, berarti kalau saya di sini saya bekerja dengan rajin, saya bekerja dengan penuh semangat, pasti gaji saya akan naik. Ya, itu karena kita berpikir positif, tidak berpikir negatif. Begitu juga dengan pelayanan. Ketika pertama kita hanya sebagai aser, sebagai pendoa,
Kita harus berpikir positif. Oh, saya baru mulai pelayanan. Saya mau mulai dari nol. Saya tidak mau kalau saya langsung jadi pengkhotbah, ya kan? Itu kalau kita berpikir positif. Tetapi kalau kita berpikir negatif, baru mulai pelayanan, sok jago, saya mau berkhotbah. Saya mau memberitakan firman Tuhan, padahal belum punya pengalaman. Itu karena orang berpikir negatif. Tetapi tadi saya katakan kalau kita berpikir positif, ketika kita melayani Tuhan, kita pasti akan mulai dari nol. Jujur saya mulai pelayanan di Glow, saya tidak mau saya langsung di atas. Saya istri pastoral. Saya pertama kali melayani Tuhan di pusat ya. Saya bilang saya mau jadi aser. Karena saya mau benar-benar saya mau belajar. Jangan lihat saya istri pastoral, saya lihat sebagai pengerja yang baru mulai melayani di Glow. Jadi saya mau dari awal aser, kasih glowing ke jemaat yang datang. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi persembahan, membawa persembahan. Saya mau. Sampai jujur saya di sana dikatakan, Bu, nggak usah lah Bu, ya, jadi aser. Bu, enggak. Saya mau dari nol. Karena maksud saya mau bertahap. Jangan didongkrak. Saya mau pelayan itu saya dari nol terus naik. Sampai saat ini saya belajar sehingga saya bisa berkhotbah. Itu pun saya berkhotbah karena saya sudah belajar di STT. Kalau saya tidak belajar di STT, suami saya pasti tidak kasih. Karena seorang yang bisa berkhotbah, dia juga harus memiliki ilmu. Dan kehidupannya juga harus dilihat. Tidak sembarangan orang disuruh khotbah di atas mimbar. Wah, dia sudah pintar, silakan kamu berkhotbah. Tidak, bukan begitu. Nah, ketika kita berpikir positif, segala yang kita alami dari nol meningkat. Itu karena kita berpikir positif. Nah, ketika kita berpikir negatif, saya kan di perusahaan saya bos. Saya kan di perusahaan saya sebagai owner. Masa saya di gereja saya diperintah-perintah? Ada yang berpikir begitu. Saya tidak mau diperintah. Padahal di dalam gereja itu ada tim leadernya. Ya, kita harus tunduk kepada ketua tim. Ya, sebagai apapun kita di luar sana, tetapi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ada di tempat yang baru, kita harus menyesuaikan di tempat yang baru. Jangan kita di kantor sebagai manajer, di kantor sebagai pimpinan, di rumah juga kita bawa-bawa. Ya. Sebagai istri, ketika kita di kantor sebagai manajer, sebagai pemimpin, ketika di rumah kita kembali sebagai pendamping suami, ya, penolong suami. Jangan dibawa-bawa. Wah, saya kan di sana kan manajer. Saya juga harus memimpin rumah tangga saya. Bukan, Ibu. Kita sebagai istri kita harus menjadi penolong suami dalam menjalankan rumah tangga kita. Nah, ketika kita berpikir positif, pasti tidak akan ada kekecewaan. Kita akan pasti berbesar hati dengan apa yang kita akan hadapi. Itu kalau kita berpikir positif. Tadi saya sudah contohkan Yusuf. Ada lagi contoh Ayub. Dia selalu berpikir positif kepada Tuhan. Ketika hartanya habis, dia tidak maki-maki Tuhan. Tuhan, kenapa harta saya habis? Saya kan sudah susah payah. Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap setia. Ya, dia tetap berpikir positif bahwa kehendak Tuhan yang terjadi terhadap hidupnya. Apa yang terjadi? Dengan Ayub berpikir positif kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan hartanya berlipat ganda. Itu adalah contoh-contoh bahwa kita harus berpikir secara positif, ya. Di dalam kehidupan kita jangan terlalu banyak berpikir negatif pada orang lain. Biasakan kita sebagai umat percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus selalu berpikir positif. Kalaupun mereka menyakiti kita, ya mungkin mereka kalau dia marah kepada kita, berpikir saja, oh mungkin dia juga lagi ada masalah di kantor. Dia juga lagi ada masalah mungkin di keluarganya. Jadi dia tidak sengaja untuk mengecewakan kita. Itu caranya kita berpikir positif.
Jangan kita langsung berpikir negatif. Wah, apaan sih lu? Lu juga baru masuk, saya lebih senior, kenapa kamu harus perintah-perintahkan saya? Ya. Menjadi seorang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kehidupan yang terbaik tidak sama. Mungkin menurut kita yang terbaik, tapi menurut Tuhan belum baik. Jadi kita harus berpikir positif bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu di dalam Roma 8 ayat 28. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih ciri-ciri orang berpikir positif? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita berpikir positif, ada banyak hal yang menjadi ciri-ciri kita. Nah, yang pertama, ciri-ciri orang yang berpikir positif adalah sadar bahwa pembalasan haknya Tuhan. Dia sadar. Ketika dia disakiti, ketika dia dikecewakan, dia tidak mau membalas dendam. Dia tidak mau membalas kejahatan yang dia hadapi. Karena dia sadar pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita cukup mendoakan mereka. Dan nanti Tuhan yang turun tangan. Itu adalah ciri ketika kita menjadi orang yang selalu berpikir positif. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya doakan saja dia. Dia memang sudah menyakiti saya. Dia sudah mengecewakan saya. Tapi bukan hak saya untuk membalas kejahatannya. Biar Tuhan yang membalas kejahatannya. Biar Tuhan yang turun tangan. Karena itu adalah haknya Tuhan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berpikir positif, kita tidak mungkin membalas apa yang dilakukan saudara-saudara kita kepada kita. Kejahatan yang kita terima tidak mungkin kita membalas. Karena kita percaya itu adalah haknya Tuhan. Memang sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara manusia tidak akan mungkin. Kita sudah disakiti, kita harus membalas mereka. Kita harus menyakiti mereka juga. Itu tidak mudah ya. Tetapi sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan yang orang lakukan kepada kita, karena itu adalah haknya Tuhan. Alkitab katakan bahwa pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membalas, tidak usah susah-susah Bapak Ibu memikirkan, wah saya harus membalas dia. Dia sudah menyakiti saya, awas kamu, saya akan membalas kamu. Kamu sudah merugikan saya akan membalas kamu juga, agar supaya kamu rugi juga. Hilangkan pemikiran negatif seperti itu, ya. Karena kita sebagai orang percaya, kita harus hidup selalu berpikir positif, ya. Pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Mungkin di luar sana orang berpikir atau orang memanas-manasi kita. Udahlah, balas saja. Dia sudah mengambil proyek kamu. Dia sudah sabotase pekerjaan kamu, bisnis kamu. Balas saja. Tetapi sebagai orang percaya, kita ingat firman Tuhan di Roma 12 ayat 19b, bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Tidak boleh membalas apa yang mereka lakukan. Ya.
saking sakit hati dan kecewa, kita sering menghakimi orang karena mereka sudah membuat kita kecewa. Tapi dengan kita berpikir positif, kita sadar bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang kedua di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi ciri orang yang selalu berpikir positif, yang kedua adalah suka mengampuni, tidak dendam, tidak ada kepahitan, mengampuni. Dia selalu berpikir positif. Ya sudah, saya ampuni. Mungkin juga saya bersalah. Dengan tidak sengaja saya juga melakukan kesalahan. Saya ampuni. Karena tadi dikatakan dalam Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi ketika kita mengampuni orang, kita juga diampuni oleh Bapa di sorga. Ya, kita mendapatkan juga hal yang baik ketika kita selalu berpikir positif. Kita mengampuni, kita diampuni oleh Bapa di surga. Mau diampuni Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin, haleluya. Ya, jadi janganlah kita menyimpan dendam, janganlah kita menyimpan kepahitan. Mungkin istri kita pernah melakukan kesalahan, suami kita pernah melakukan kesalahan. Jangan disimpan, ya. Karena itu akan menjadi suatu penyakit dalam kehidupan kita. Dianya yang senang, kitanya yang sakit. Karena mikirin kesalahan yang dilakukan terhadap kita. Ampuni. Lepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Karena itu adalah ciri orang yang selalu berpikir positif. Yaitu suka mengampuni. Mau mengampuni Bapak Ibu? Haleluya. Nah, kita tahu sebagai orang percaya, hukum yang pertama dan terutama bagi kita adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, ya. Itu adalah hukum yang terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi, Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Apapun keadaannya, ketika mereka melakukan sesuatu kepada kita, ampuni. Ya, jangan dendam, jangan menyimpan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Lepaskan pengampunan terhadap mereka. Dan yang ketiga, ciri orang yang selalu berpikir positif. Yang ketiga adalah sadar bahwa hidup kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketika kita berpikir positif, kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Karena kalau kita menyenangkan semua orang, kita yang stres Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus ikutin si ini, kita harus begini. Kita yang stres. Jadi prinsip hidup kita bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, kita tidak bisa mengikuti semua yang orang lain mau. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Asalkan kita selalu jalan lurus saja, ya. Tidak usah miring ke kiri, miring ke kanan, jalan lurus saja. Itu saja yang kita lakukan. Karena kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, di sini jelas dikatakan, apakah kita mau mencari kesukaan manusia? Apakah kita mau selalu menyenangkan hati manusia? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena kita sebagai manusia tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita fokus pada menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan segala yang Tuhan mau, dengan melakukan firman Tuhan, ya, dengan melakukan kehendak Tuhan. Itu saja yang kita lakukan, ya, karena kita sadar kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, baik di pekerjaan kita, di pelayanan kita juga.
kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, menurut Rick Warren, seorang pendeta di California, ya, banyak orang berusaha untuk selalu menyenangkan semua orang, tapi tidak bisa. Satu saat kita mengalami suatu masalah, ya. Di satu pihak kita harus membela manusia, membela banyak orang. Tapi di satu sisi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Kita tidak bisa menyenangkan banyak orang, tetapi kita harus melakukan perintah Tuhan. Artinya, kita harus melakukan semua yang Tuhan mau. Karena kita harus mengingat bahwa ketika Tuhan disalib, Dia menebus dosa-dosa kita. Kita yang bersalah, Dia yang disalibkan. Ya, itu adalah contoh bahwa kita harus selalu berpikir positif. Tuhan tidak melihat seberapa besar masalah dosa kita. Tuhan tidak melihat seberapa besar kesalahan kita, tetapi Dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, suatu yang harus kita ambil keputusan, di sini kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita selalu akan mengingat perintah Tuhan. Itu saja yang kita lakukan, ya. Nah, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, pasti orang-orang yang merasa tidak dibela, dia akan melihat bahwa ketika kita menjalankan perintah Tuhan, kita bisa lewati segala permasalahan. Itu saja Bapak Ibu yang kita lakukan, ya. Karena kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Dan yang keempat, ciri orang yang selalu berpikir positif, yang keempat adalah tidak mudah menyerah. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, tidak mudah menyerah. Orang yang selalu berpikir positif, dia tidak mudah menyerah. Ketika dia gagal, dia akan selalu mencari jalan keluar. Dia akan selalu berusaha agar supaya kegagalan-kegagalan yang dia hadapi bisa dia lewati dan dia akan mendapatkan keberhasilan, ya. Karena dia selalu berpikir positif. Wah, ini saya sudah salah. Saya gagal karena ini, ya. Ambil positifnya, berpikir positif. Ya, berarti saya harus begini, berarti saya harus lebih semangat. Ketika kita belum mendapatkan pekerjaan yang baik, kita harus semangat, berarti saya harus berusaha agar supaya saya mendapatkan lebih dari yang saya dapatkan sekarang. Jangan ketika kita mendapatkan pekerjaan atau ketika kita di PHK, tamatlah riwayat hidup saya. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menyerah, berpikir positif, jangan berpikir negatif. Masa orang baru di PHK sudah merasa sudah mau mati. Ya. Kita harus berpikir positif bahwa kegagalan-kegagalan yang kita hadapi adalah sukses yang tertunda, ya. Benar kata pepatah, kegagalan yang kita hadapi adalah sukses yang tertunda. Asalkan kita mau berpikir positif, dengan kegagalan kita berusaha. Wah, saya harus maju. Ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, saya saat ini baru mendapatkan nilai yang belum terlalu baik. Berusaha agar supaya di waktu yang akan datang kita mendapatkan nilai yang baik, yang lebih baik. Nah, itu artinya kita tidak mudah menyerah. Kita berpikir secara positif. Jangan ketika kita mendapatkan nilai yang rendah, wah, sudah ngomel-ngomel sendiri. Wah, ini guru ini dosen ini mah, dia kesentimen sama saya kali ya. Kenapa saya dikasih nilai C? Padahal salahnya sendiri, tidak bikin tugas yang diberikan oleh sang dosen atau sang guru. Ngomel-ngomel dia, padahal salah dia sendiri. Tetapi ketika kita berpikir positif,
kita tidak akan mudah menyerah. Dengan nilai C yang ada, ketika nanti kita berusaha, kita akan mendapatkan nilai A. Amin. Ya, ketika kita mengalami masalah, kegagalan dalam perusahaan, tetapi ketika kita tetap berpikir positif, kita mau semangat untuk memperbaiki, di depan sana ada proyek-proyek yang baru. Di depan sana ada keberhasilan yang akan kita dapatkan. Sebagai seorang karyawan, mungkin tahun ini kita belum naik jabatan, belum naik gaji, tetap berpikir positif. Semangat saja, pasti tahun depan kita akan naik jabatan. Pasti tahun yang akan datang kita akan naik gaji. Berpikir positif aja, jangan mudah menyerah. Sudahlah, saya sudah berapa tahun kerja, saya tidak pernah naik gaji, sudahlah saya menyerah sajalah. Bukan begitu ciri-ciri seorang yang selalu berpikir positif. Seorang yang selalu berpikir positif tidak mudah menyerah. Ya, semangat saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lewati permasalahan, kita lewati hal-hal yang mungkin kegagalan-kegagalan, mungkin hal-hal yang tidak baik, kita lewati dengan semangat. Teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, bagaimana cerita Yosua ketika dia mengalahkan Yeriko? Ya, dalam hatinya tidak mungkin lah. Masa kita disuruh mengelilingi tembok Yeriko? Ya, kalau berperang mah berperang ya. Ini disuruh mengelilingi. Tetapi karena Yosua berpikir positif, dia berpikir apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang terbaik, itu yang paling benar. Dia lakukan. Apa yang terjadi? Roboh, ya kan? Tembok Yeriko roboh. Itu karena Yosua itu berpikir positif, mau melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Ya, untuk itu setiap kita dalam kita kehidupan kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, jangan berpikir negatif, jangan langsung menyerah, tetapi kita harus bangkit ya. Kita harus semangat lagi agar supaya banyak hal-hal baik yang akan kita dapatkan. Jangan mudah menyerah ya. Contoh Yosua. Saya sangat terberkati ya dengan cerita tentang Yosua ini. Karena tidak dengan dia berperang, dia bisa merobohkan Yeriko, tetapi dia hanya setia kepada Tuhan, dia hanya mendengar perintah Tuhan, dia bisa mengalami kemenangan ya. Begitu juga dengan kita. Seberat apapun, setiap manusia punya masalah. Seberat apapun mungkin secara manusia kita tidak kuat lagi. Mungkin secara kehidupan kita tidak, aduh saya sudah pasrah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak pernah menyerah, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Berpikir positif saja dan tidak pernah mudah menyerah. Pasti kita akan mengalami kedahsyatan, kita akan mengalami kesuksesan yang akan Tuhan berikan buat kita. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam khotbah saya pada hari ini, yaitu dalam kehidupan kita harus selalu berpikir positif. Ketika kita selalu berpikir positif, maka hidup kita akan selalu sadar bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, jangan membalas kejahatan yang kita dapatkan, karena itu adalah haknya Tuhan. Ketika kita berpikir positif, kita suka mengampuni ya. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, kita ampuni mereka ya. Dan ketika kita selalu berpikir positif, sadar bahwa hidup tidak selalu bisa menyenangkan semua orang ya. Kita lakukan perintah Tuhan, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah modal kita dalam kita menjalankan kehidupan kita. Modal kita dalam menjalankan pelayanan kita. Ya, kalau kita mau menyenangkan semua orang, kita sendiri yang akan stres. Ya, nah ketika kita mau selalu berpikir positif, kita tidak akan pernah menyerah. Apapun, seberat apapun masalah dalam kehidupan kita, seberat apapun masalah dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita selalu berpikir positif. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Pasti Tuhan akan tolong
agar supaya kita bisa bangkit lagi, kita bisa mendapatkan kesuksesan di hari yang kemudian. Berpikir positif saja. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah itu aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya ketika kita masih kanak-kanak, kita hidup seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi ketika kita dewasa, jasmani dan rohani, kita tidak boleh berpikir lagi seperti kanak-kanak. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kita meninggalkan sifat kekanak-kanak yang mungkin masih ada dalam kehidupan kita, ya. Karena ketika kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu dan kita selalu berpikir dengan menggunakan hikmat dan akal budi dari Tuhan, maka kita akan selalu bisa berpikir positif. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua umat Tuhan, baik ada yang di rumah, baik pun yang ada di gereja yang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Biarlah firman yang ditaburkan tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi bisa tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Dan biarlah kami selalu akan berpikir positif. Kami selalu mau bersyukur. Kami selalu mengatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Kami tidak akan mudah menyerah. Kami akan selalu memberikan pengampunan. Dan kami akan selalu melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan, kami akan lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami agar supaya kami bisa melakukan firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan membawa persembahan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan bacakan informasi terkait pelayanan gereja kita selama seminggu ke depan ini. Laporan diakonia, setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh, jika Bapak Ibu memberi 500.000, maka tolong diberikan 500.001 rupiah. Hal ini penting karena rekening gereja hanya satu dan itu penting bagi kita untuk mengadministrasi dengan baik. SDK online setiap hari Rabu jam 8 malam. Link akan dibagikan di grup WA bagi setiap kita, khususnya pengerja diharapkan hadir karena dalam SDK itu ada, selain kita saling menguatkan, ada pengurapan untuk nanti hari Minggunya, pelayanan Minggu. Juga ini dibuka bagi setiap jemaat yang ada jika ingin hadir. Kita nanti akan bagikan linknya. Kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat Surga di Keluargaku. Never Give Up Generation Sunday Revival 27 November hari ini jam 1 siang buat teman-teman adik-adik yang rindu untuk double portion. Jadi jam 1 siang ini atau mungkin yang ada di rumah yang ingin bergabung, kita ada di Kompleks Pertokohan Concordia Trafalgar SRC 15. Jadi oleh hambanya
Melki Tio. Haleluya. Hari ini jam 1. Ibadah Raya Minggu, minggu pertama ya, 4 Desember 2022 jam 10 seperti saat ini, bersama dengan gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, juga disertai dengan ibadah perjamuan kudus ya. Onsite di Kompleks Pertokoan Concordia Trafalgar, Blok SRC 15, Kota Wisata Cibubur. Dan online bisa lewat fanpage kita di GBI Glow Fellowship Center. Live delay juga di channel YouTube kita Glow Cibubur jam 5 sore. Haleluya. Penggalangan dana ibadah Natal kita minggu depan sudah memasuki bulan Desember. Jadi gereja sudah diumumkan beberapa minggu sebelumnya akan melaksanakan perayaan ibadah Natal pada hari tanggal 11 Desember 2022, tentunya jam 5 sore sampai selesai. Jadi kita sepakat untuk Natal kali ini kita akan adakan di Panti Asuhan Pondok Teruna, Cipayung, Jakarta Timur. Jadi acaranya ibadah perayaan Natal, ada door prize dan dinner bersama. Jadi penggalangan dana sudah berjalan juga dan kita minta support dari Bapak Ibu jemaat baik yang ada maupun yang menyaksikan program ini. Jadi ada penjualan makanan, itu sifatnya PO. Jadi nanti bisa menghubungi panitia yang ada atau ibu-ibu WBK, nanti tinggal pesan, nanti akan dikomunikasikan selanjutnya. Kemudian ada kotak donasi Natal, kemudian ada transfer dana melalui rekening gereja. Bagi yang nggak mau repot-repot tapi terbeban, kami dorong untuk memberi lewat transfer. Jadi nanti ada panitia yang mengatur. Jadi seperti biasa nomor rekening yang sudah diucapkan tadi, tolong ditambahkan angka 2 di belakang. Jadi ini kita khususkan atau kita alokasikan untuk dana ibadah Natal kita nanti. Doa konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507. Pelajaran Alkitab di YouTube channel Bapak Pendeta kita Indra Sigarlaki. Jadi YouTube channelnya Indra Sigarlaki. Jadi di YouTube bisa di search, langsung keluar ada beragam informasi yang sudah di upload dan ada informasi terkait dengan sejarah, ada ibadah juga. Dan tolong jangan lupa di subscribe dan di like. Hal ini penting agar kita bisa mengetahui traffic yang ada untuk pelayanan yang lebih mantap lagi ke depan. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di 740 1488999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, link aja. Ada begitu banyak platform. Tinggal Bapak Ibu nyamannya seperti apa, monggo silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita membawa persembahan, saya akan tampilkan satu firman Tuhan yang kami ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, firman yang mengajar, bahkan firman yang menyatakan setiap kesalahan kami. Biar kami diproses, kami dibentuk, kami tahu Tuhan, kami rindu, kami hidup, ingin dekat dan serupa dengan Engkau. Kuduskan kami lewat firman-Mu, kami belajar firman-Mu membimbing kami, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami selalu doakan Ibu Okni sebagai istri dari gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya bersama dengan gembala kami Bapak. Kiranya hal yang baik Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sehingga apapun yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Cukupkan setiap kebutuhan mereka, dan kami tahu orang yang setia di dalam jalannya Tuhan, ada hal-hal baik yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini mempersiapkan korban syukur, persembahan, kami membawa ke rumah Tuhan. Karena kami tahu kami telah menerima hal yang baik dari Tuhan. Kami rindu untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Kami rindu Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merebut jiwa-jiwa yang ada.
Kami rindu Tuhan setiap jemaat Tuhan juga boleh diberkati. Pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, menjamin hari hidup mereka Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan kita memberi dan kita sama-sama muji memuliakan Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah di minggu akhir di bulan November ini. Sungguh kami bersyukur ada kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami di penghujung minggu di bulan November ini ya Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Bahkan hidup kami, iman kami semakin diteguhkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah dalam hidup kami selalu berpikir positif. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh menabur di rumah Tuhan. Lewat persembahan, ucapan syukur, bahkan donasi Natal di panti asuhan, di Pondok Teruna ya Tuhan. Bila setiap rupiah yang kami berikan, yang kami kumpulkan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Melalui gereja Glow Cibubur ini, nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Berkati setiap program-program yang sudah dicanangkan dan masih tetap terus berjalan. Baik itu program IKN, program vaksinasi, bahkan program-program yang lainnya. Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden,
saudara kami di kabinet menteri, bahkan di legislatif, bahkan sebagai TNI, Polri, jaksa, hakim, bahkan pemimpin daerah sampai pemimpin yang terendah. Tuhan pakai mereka, Tuhan berikan hikmat, hati bijaksana, sehingga mereka boleh melakukan ya Tuhan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga bangsa ini semakin baik, semakin aman, sehingga bangsa ini semakin diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela, Tuhan berkati, sehingga gereja saling bergandengan tangan, bukan saling menghakimi, tetapi gereja mempunyai tugas untuk menuntaskan amanat agung, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah dari tempat ini. Engkaulah yang kami perlukan. Berkati perjalanan kami pulang, apapun kendaraan kami gunakan, Tuhan berkati, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, kita kasih aku serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, bahkan masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenangi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, kemenangan darimu. Katakan sekali lagi lebih sungguh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup mengenangi. Imanku, aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan ku terima. Mari, bukan tanganmu, angkat tanganmu. Terima. Katakan ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Silakan bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.